saya Laude Muhammad Ihsanuddin, NIM Q1A1233043, kelas B. Saya berasal dari jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Pertanian Universitas Al-Waleyo. Dosen saya yang saya hormati sekaligus dosen mata kuliah Mikrobiologi Dasar Pak Baihaqi STP MSI. Yang saya akan membawakan materi pertama ini yaitu tentang morfologi dan struktur sel bakteri. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang struktur sel bakteri. Sebelum itu, apa sih itu bakteri? Bakteri adalah organisme yang hidup sangat kecil dan termasuk dalam kelompok prokaryotik. Dan apakah itu sel? Sel adalah unit terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup. Sehingga sel bakteri adalah sel prokaryotik yang dimana sel prokaryotik ini memiliki ciri khas, yaitu tidak adanya organisel tentang atau yang tertutup membran. Kemudian, agar lebih mempermudah, saya akan memaparkan gambar, yaitu yang dimana struktur sel bakteri terbagi menjadi dua bagian. Ya, kita bisa lihat pada gambar di samping, yaitu struktur luar dan struktur dalam. Struktur luar yaitu terdiri dari beberapa bagian, yang dimana yaitu dinding sel, kapsul, membran sel, flagela, dan pili. Kemudian struktur bagian dalam yaitu bisa juga kita lihat pada gambar di samping, yang dimana terbagi menjadi 4, yaitu sitoplasma, nukleoid, ribosom, dan plasmid. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur sel bagian luar, yaitu yang pertama kapsul, berfungsi sebagai lapisan pelindung menjaga sel dari kekeringan, membantu melekatkan diri pada substrat dan menunjukkan virulensi suatu bakteri. Yang kedua yaitu dinding sel. Dinding sel berfungsi sebagai lapisan pelindung dan juga mempertahankan bentuk sel bakterinya. Berdasarkan lapisan dinding selnya, bakteri akan dikelompokkan menjadi dua, yaitu bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Pada bakteri gram positif yaitu memiliki lapisan yang tebal yang akan berwarna ungu jika diberikan pewarna gram itu sendiri atau akan diberikan pewarna gram. Kemudian bakteri gram negatif. Bakteri gram negatif yaitu memiliki lapisan yang tipis yang akan berwarna merah muda atau merah jika diberi pewarna gram. Yang ketiga yaitu membran sel. Membran sel tersusun dari fosfolipid dan protein. Sifatnya semi-permeabel yang berfungsi untuk mengatur keluar masuknya zat ke dalam dan di luar sel bakteri itu sendiri. Yang keempat yaitu pili. Pili merupakan rambut-rambut halus yang tumbuh dari dinding sel, mirip dengan flagela tetapi ukurannya lebih pendek dan bentuknya kaku. Fungsi dari pili itu sendiri yaitu membantu untuk peningkatan pada substrat dan penyaluran materi genetik pada saat konjugasi. Yang terakhir yaitu flagela. Flagela berfungsi sebagai alat gerak. Flagela hanya dimiliki oleh bakteri yang berbentuk batang atau vibrio dan spiral. Kemudian struktur bagian dalam, yaitu pertama sitoplasma. Sitoplasma merupakan tempat terjadinya metabolisme pada bakteri. Yang kedua yaitu ribosom. Ribosom yaitu yang dimana berfungsi sebagai tempat terjadinya sintesis protein. Yang ketiga nukleoid. Nukleoid adalah atau tempat berkumpulnya DNA kromosomal bakteri. Yang keempat plasmid. Plasmid juga berfungsi dalam rekayasa genetika sebagai vektor yang membawa gen asing yang ingin disisipkan pada bakteri. Baik, itulah tadi penjelasan saya tentang materi pertama yaitu 1 tentang struktur sel bakteri. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi yang kedua saya yaitu tentang morfologi sel bakteri, yang dimana saya akan menjelaskan beberapa bagiannya yaitu tentang bentuk, ukuran, dan susunan sel bakterinya. Sebelum itu, apa sih morfologi sel bakteri? Morfologi sel bakteri adalah bentuk, ukuran, susunan sel bakteri yang menjadi ciri khas yang digunakan untuk mengidentifikasi spesies bakteri. Morfologi sel bakteri terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu pertama, bentuk. Bentuk yaitu memiliki berbagai macam bentuk seperti bulat atau kokus, batang atau basil, spiral atau spiralium, melengkung atau vibrio, dan yang terakhir itu melingkar rapat atau spiroket. Yang kedua, susunan. Susunan yaitu susunan bakteri yang dapat berkelompok dalam pola yang khas seperti berpasangan atau dipio
tetrat atau 4 atau persegi, Serkina 8 atau kubus, Spitlo kelompok, dan terakhir itu strepto atau lembaran atau rantai. Yang ketiga, ukuran yaitu dimana bakteri umumnya berukuran 0,5 hingga sampai 5 mikrometer, sekitar 10/10 ukuran sel eukariota. Namun ada bakteri yang 100 kali lebih kecil dan 100 kali lebih besar dari sel bakteri rata-rata. Dan yang terakhir yaitu struktur, yang dimana struktur ini bakteri memiliki struktur sel sederhana, tidak memiliki membran inti dan DNA yang berbentuk sirkuler yang disebut nukleoid. Selain morfologi, karakteristik mikroba lainnya yang dapat ditinjau seperti yang saya sudah jelaskan di awal tadi, yaitu sifat terhadap pewarnaan gram baik positif maupun negatif. Demikian, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang pembuatan video yang diberikan oleh Bapak dosen, Pak Bayhaki. Mungkin sampai sini saja saya ucapkan terima kasih banyak, dan jika ada salah kata ataupun kesalahan dalam pembuatan materi ini, saya meminta maaf. Kemudian saya ucapkan terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.